Konflik antara Nadehun dan Julia Prastini alias Jule kembali memanas setelah muncul penjelasan terkait alasan pembatasan akses anak. Dehun mengungkapkan bahwa keputusan tersebut diambil bukan tanpa dasar, melainkan karena sejumlah tindakan yang dinilai tidak pantas terhadap anak-anak. Ia menyoroti keterlibatan anak dalam konten yang dianggap merendahkan, penggunaan produk yang tidak sesuai usia, hingga mempertemukan anak dengan pihak yang berkaitan dengan konflik rumah tangga sebelumnya yang belum sepenuhnya selesai. Sebagai pihak yang memegang hak asuh, Dehun menegaskan bahwa langkah ini dilakukan demi melindungi keamanan dan kesehatan mental anak, bukan karena dorongan emosi atau dendam pribadi. Ia juga menyatakan tetap menghormati peran ibu dalam kehidupan anak-anak, namun menekankan pentingnya batasan yang sehat. Keputusan ini memperkuat sorotan publik terhadap Jule yang dinilai telah melewati batas dalam memperlakukan anak, sekaligus memperpanjang polemik yang sebelumnya sudah memicu berbagai reaksi di media sosial. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Buat Dehun, ayo marah aja, kumpulin amarahnya, bongkar semua aibnya si Jule, kasih tahu semua aibnya, dendamnya itu kasih tahu aja semuanya. Karena kita udah enak sama beritanya si Jule, kayak mending semuanya dibongkar, udah selesai sampai tahun ini gitu. Kalau si Jule balik ngancam katanya mau ngasih tahu itu juga, ya udah gitu, ya udah kasih tahu apa, kita bakal belain Dehun 100%. Kayak orang yang masih welcome sama Jule itu nggak tahu otaknya di mana. Bener gak habis pikir sama si Sapri dan juga si Jule yang seterang-terangan itu nyakitin orang tanpa mikir konsekuensinya. Selingkuhannya udah salah, sekarang si lakinya ini malah ngeposting kata-kata yang bener-bener tuh nyakitinnya sampai ke ulu hati. Ditambah mereka berdua ini tuh bawa-bawa anak kecil kayak gak mikir, gak ada otaknya. Kalau orang normal ketahuan selingkuh biasanya malu, umpet-umpetan, gak mau ketahuan sama orang. Tapi yang kali ini tuh agak lain, mereka tuh kayak mengumbar dan kayak bangga aja sama perselingkuhannya. Tambah lagi suami sahnya gak mau ngelaporin, makin petantang-petenteng aja kan mereka. Lu harusnya bersyukur si Jul, laki lu gak mau ngelaporin lu, karena kalau misalnya sampai laki lu dulu ngelaporin lu, mungkin sekarang lu udah pakai baju oranye deh. Jejak digital juga ada, gak cuma gak disukain sama orang, bisa-bisa nanti anaknya udah gede bisa gak suka juga sama ibunya. Kali ini aku benar-benar setuju banget sama kata-katanya Dehun, dengan menjadi ibu kandungnya bukan berarti kamu itu pantas dipanggil sebagai seorang ibu. Setelah huru-hara ini, Dehun membuat keputusan baru yang meluruskan pertama hak asuh anak secara sah berada 100% pada Dehun. Selama ini meskipun hak asuhnya pada Dehun, tapi tetap membuka akses kepada ibu kandung untuk memberikan kasih sayang kepada anak-anak. Hal tersebut dilakukan selama tidak mengganggu aktivitas anak-anak, perkembangan jiwa, pertumbuhan jasmani dan rohani, kecerdasan intelektual, serta pendidikan agama mereka. Namun, melihat beberapa kejadian belakangan ini yang menurut saya sudah melewati batas, setuju. Saya sebagai ayah dan pemegang hak asuh memiliki kewajiban untuk melindungi anak-anak. Beberapa hal yang menjadi perhatian serius bagi saya antara lain adanya tindakan yang menurut saya tidak pantas terhadap anak, termasuk penggunaan produk kosmetik dewasa kepada anak, mempertemukan anak-anak dengan pihak yang berkaitan dengan permasalahan rumah tangga sebelumnya, serta membiarkan anak-anak terlibat atau digunakan untuk bahan lecehan dan merendahkan martabat saya sebagai ayah. Atas dasar tersebut, saya akan membatasi akses anak-anak dengan mantan istri. Tetap menghormati peran ibu kandung dalam kehidupan anak-anak, namun akses tersebut harus berjalan dengan batasan yang sehat, aman, dan tidak merugikan anak-anak dalam bentuk apapun. Dia juga menjelaskan kalau dia sebenarnya nggak mau memperpanjang konflik ini ke ruang publik ya, tapi dia tetap harus melindungi anak-anak dan nama baiknya, dan memastikan anak-anak tumbuh di lingkungan yang aman dan nyaman. Kayaknya baru kejadian ini ya, ada seorang ayah yang membatasi anak bertemu dengan ibunya, dan hampir semua netizen setuju. Ini orang nggak punya moral asli dah. Mungkin teman-teman di sini sudah tahu ya tentang kasus yang namanya Dehun ya kan. Nih coba kalian bayangin ya, kalian itu adalah seorang suami gitu, kemudian kalian tuh punya istri, kalian hidup bahagia dengan istri kalian, kemudian di berjalannya waktu tiba-tiba istri kalian itu selingkuh lah gampangannya. Kalian berusaha nerima keadaan, sedangkan sebelumnya kalian hidup bahagia sama anak-anak kalian, sama istri kalian. Hubungan kalian renggang sama istri kalian karena selingkuhan. Setelah itu kalian berusaha berdamai dengan hal tersebut, berusaha mengikhlaskan, berusaha memaaf.
Tapi nggak berapa lama kemudian setelah kalian ngasih kesempatan itu, ada selingkuhan istri kalian bersama istri kalian bikin story seperti ini. Dan tinggal bersama anak-anak kalian. Jadi anak-anak kalian tuh ngeliat gitu, ibunya tidur sama selingkuhannya. Gue yakin semua ayah gitu, semua ayah bahkan calon ayah atau anak muda sekalipun yang ngelihat hal ini pasti bakal rasa kayak marah, kesel gitu. Ya gimana ya, ini semua tuh, kita semua tuh nggak perlu nikah gitu, nggak perlu punya anak, nggak perlu dewasa untuk menilai hal ini gitu. Dan yang paling bodoh dari hal itu adalah orang-orang yang masih ngedukungnya, memuji-muji mereka gitu. Belum mereka jelas banget secara moral tuh, aduh kacau banget gitu. Daehoon Hyung baru saja memberikan statement untuk memberikan batasan akses terhadap anak-anaknya bertemu dengan mantan istrinya. Dan bagaimanakah pembahasannya secara hukum, aku akan membahasnya teman-teman. 3 alasan utama mengapa pembatasan anak Daehoon terhadap mantan istrinya itu terjadi. Yang pertama adalah adanya sebuah footage di sosial media sudah beredar bahwa anaknya itu diberikan makeup orang dewasa. Makeup orang dewasa. Yang kedua, anaknya dipertemukan dengan seseorang yang menjadi alasan retaknya hubungan rumah tangga dan keluarganya. Kalnya di mana? Dan yang ketiga adalah adanya bercandaan yang tidak pantas dan yang dilontarkan oleh seseorang yang kemudian ini sangat amat tidak pantas dan sangat amat merendahkan anak bersama dengan Daehoon Hyung itu sendiri. Nah, di dalam hukum, pembatasan terhadap akses yang diberikan ini, itu bisa dilihat dasar hukumnya di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Di pasal 26 ayat 1, itu dijelaskan bahwa tanggung jawab dan kewajiban dari orang tua adalah untuk melindungi anak. Yang jelas 3 alasan ini udah jelas akan sangat amat tidak sehat dan berbahaya untuk pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental dari anak-anak Daehoon Hyung. Jadi oleh karena itu, aku sangat mendukung langkah ini dan dasar hukumnya juga sudah jelas untuk melindungi si anak. Jadi ini harus aku dukung dan teman-teman dukung juga. Si Sapri sama si Jule sekarang MPD akut kan, karena mereka adalah pelaku perzinahan, pelaku perselingkuhan yang didukung sama netizen. Sampai-sampai si Sapri bikin jokes yang sama sekali nggak lucu dan membuat emosi Opa Daehoon dan juga masyarakat Indonesia. Jelas banget ya Sapri, jelas banget. Anak-anak pasti seneng kalau ketemu sama binatang. Itu bahagia sesaat karena dia ngeliat binatang. Opet. Jule, lu kagak usah kesenengan kalau fak lu tuh ditidurin sama Sapri. Lagian gue heran sama netizen, kenapa pelaku perselingkuhan, pelaku perzinahan, lu masih tonton kalau dia live. Gue liat lu semua masih pada komen yang baik-baik tuh di dalam. Gue liat juga lu sampai ngasih stiker. Itu duit buat akun dia, lu tau gak? Lebih bagus nih kayak netizen gue nih, langsung nge-report akunnya dia, biar besok-besok gak bisa live, gak bisa dapat engagement, gak bisa di-endorse, terus duitnya gak ada, baru tuh sadar kalau dia yang lakuin salah semuanya. Kalau si Jule yang murahan, terus dia gak main-main sosmed, kagak apa-apa, terserah dia mau dijual murah tuh fofok gak masalah bagi gue. Tapi ini dia bobo anak, lu tau gak? Bawa anak dalam drama murahannya dia. Akhirnya yang ditunggu-tunggu netizen, Daehoon pun akhirnya bersuara dan dia sendiri bilang kalau dia akan batasin pertemuan Triona sama si Jule. Buat lu pada yang ketinggalan atau nggak tahu konteks siapa, jadi beberapa hari lalu second account Instagram si Sapri itu kena bocor. Dan seperti yang kalian lihat, dia itu bawa-bawa Triona dalam jokes-jokes ke ABG-an mereka. Yes, betul banget, manusia-manusia ABG ini tuh bawa-bawa Triona dalam jokes-jokes mereka. Dan tentu saja Bapak Daehoon tidak terima, bos. Gak lama setelah story si kuda lumping itu viral, akhirnya Daehoon tuh sempat ngepost di story dia juga. Dan dia pun juga bilang kalau dia tuh gak terima anak-anak dia jadiin bercandaan. Dia juga nulis ini di grup Instagram dia. Dan kalian bisa baca, masih ada buzzer yang bilang 11-12 bapaknya juga pacaran, sama aja dua-duanya bla bla bla. Pertama tuh, dia gak selingkuh. Daehoon enggak living together, cuy. Dia gak pernah melakukan asusila atau hal yang berlebihan di depan anak-anaknya. Dan yang paling penting apa? Daehoon gak pernah meninggalkan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah dan juga ibu.
Dan yang paling gue suka adalah Daehoon ada nulis, cuman karena lu itu ngelahirin anak lu gak berarti lu tuh ibu. Yes Jule, dengarkan itu baik-baik. Kalau masalah itu, Daehoon pun ngepost ini di Instagram dia. Ini dia menegaskan kalau dia mulai saat ini, detik ini akan membatasi pertemuan Triona dengan ibu kandungnya sendiri. Karena sebelumnya banyak banget gue tuh baca komenan orang-orang tuh pada nanya, kenapa sih Daehoon tuh gak tegas dari awal, kenapa gak dibatasin dari awal. Gue rasa alasan Daehoon tuh masih kasih Jule buat ketemu anak-anaknya itu karena Jule tuh adalah mamanya. Jadi dia tuh pengen anak-anaknya tumbuh dengan ada sosok ibu gitu. Karena Daehoon sendiri tuh juga tumbuh besar tanpa ada sosok ibu, jadi dia tuh nggak mau anak-anaknya mungkin mengalami hal yang sama kayak dia. Di post-postan yang Daehoon sendiri post di Instagram itu dia bilang kalau hak asuh itu 100% dijatuhkan ke tangan Daehoon sendiri. Dan selama hak asuh tuh diberikan ke Daehoon, dia sendiri tuh masih memberikan akses ke ibu kandung untuk memeraih anak-anak dia. Nah ini part yang gue suka karena Daehoon sendiri menemukan beberapa hal yang dianggap tidak bisa ditoleransi lagi. Apa aja itu? Mempertemukan anak-anaknya dengan pihak ketiga. Yang kedua, memakaikan kosmetik ke anak-anaknya yang jelas-jelas di bawah umur. Dan yang ketiga, menurut gue ini paling parah, merendahkan martabat Daehoon sebagai seorang ayah di depan anak-anaknya. Dan gue respect banget sih sama Daehoon. Dia sendiri bilang, keputusan ini bukan diambil karena emosi, dendam, atau keinginan untuk memisahkan anak-anak dari ibu kandungnya, melainkan semata-mata demi menjaga keamanan. Terus terakhir sendiri pun dia bilang selain itu terhadap pihak keluarga mantan istri maupun pihak-pihak lain yang selama ini menyebarkan fitnah, menggiring opini, atau menggunakan buzzer untuk menyerang nama baik saya akan menempuh jalur hukum. Mampus. Gak pernah gue seneng ini bawain berita yang ada kaitannya sama Jule. BTW kalau ada informasi lebih lanjut bisa bantu komen di bawah.